Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwini Sari Triutami, mahasiswa Universitas Terbuka semester 3 dengan NIM 501332512 akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan LKPD berbasis Canva AI dengan model Project Based Learning berpendekatan pembelajaran diferensiasi proses produk dan konten untuk meningkatkan minat belajar peserta didik pada siswa kelas 4 SDN Padangan 1. Latar belakang ada 4, yaitu masalah minat belajar rendah, yaitu pembelajaran di sekolah dasar masih dominan pada aspek kognitif, sehingga minat belajar siswa yang merupakan aspek afektif sering terabaikan. Penyebab rendahnya minat belajar yaitu proses pembelajaran monoton, didominasi metode ceramah, minimnya aktivitas praktik, serta kurangnya variasi sesuai gaya belajar siswa. PJBL dianggap mampu meningkatkan motivasi intrinsik, kreativitas, kolaborasi, serta pemahaman konsep melalui proyek nyata yang bermakna. Kemudian peran pembelajaran diferensiasi dan LKPD Canva AI yaitu dapat membantu kesiapan minat dan profil belajar siswa, memandu proyek mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa, serta fiturnya yang menarik dan mudah digunakan. Kesenjangan penelitian dan solusi yang sebelumnya yaitu mengembangkan LKPD Canva AI berbasis PJBL diferensiasi. Rumusan penelitian yang pertama, bagaimana kelayakan LKPD berbasis Canva dengan model Project Based Learning berpendekatan pembelajaran diferensiasi untuk peserta didik di kelas 4 SDN Padangan 1. Yang kedua yaitu bagaimana kepraktisan LKPD berbasis Canva tersebut untuk siswa peserta didik kelas 4 SDN Padangan 1. Yang ketiga, bagaimana efektivitas LKPD berbasis Canva meningkatkan minat belajar IPA peserta didik kelas 4 SDN Padangan 1, dan bagaimana karakteristik dan proses pengembangan LKPD berbasis Canva dapat meningkatkan minat belajar peserta didik kelas 4 SDN Padangan 1. Tujuan penelitian yaitu meliputi menganalisis kelayakan LKPD, menganalisis tingkat kepraktisan LKPD, menguji tingkat efektivitas LKPD, dan mendeskripsikan karakteristik dan pengembangan LKPD. Ada 4 manfaat bagi penelitian. Yang pertama, bagi peneliti menerapkan ilmu dan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. Bagi peserta didik, meningkatkan minat belajar peserta didik melalui kegiatan proyek yang bermakna dan mendorong lebih aktif, kreatif, bertanggung jawab menyelesaikan proyek yang disediakan dalam LKPD. Bagi sekolah, memberikan bahan pertimbangan dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Kemudian menjadi referensi pengembangan media pembelajaran lain. Bagi guru, menjadi alternatif strategi pembelajaran inovatif yang digunakan dalam mengelola kelas yang heterogen. Kajian teori meliputi minat belajar oleh Syarifah tahun 2021, model PJBL oleh Anggraini tahun 2020, kemudian diferensiasi oleh Kholidah dan Arwar tahun 2023, LKPD Canva AI oleh Rifandi tahun 2020, dan teori-teori yang mendukung yaitu dari Jean Piaget dalam Nainggolan dan Dalit tahun 2021, serta Vygotsky dalam Suryana et al. Tahun 2022. Kerangka berpikir pembelajaran IPA kelas 4, rendahnya minat belajar peserta didik. Analisis minat belajar studi pendahuluan di kelas 4 di SDN Padangan 1 menunjukkan bahwa 70% peserta didik masih memiliki minat belajar yang rendah. Analisis di lapangan, banyak peserta didik tampak pasif, kurang semangat mengikuti pembelajaran. Kebiasaan menunda belajar, mengerjakan tugas hanya untuk kewajiban, bukan karena dorongan ingin tahu atau keinginan memahami. LKPD berbasis Canva dengan pendekatan PJBL diferensiasi menurut teori Piaget dan teori Vygotsky. Mengembangkan LKPD berbasis Canva dengan pendekatan PJBL diferensiasi untuk meningkatkan minat belajar peserta didik. Metode penelitian. Jenis penelitian, pengembangan atau Research and Development atau R&D. Penelitian ini menggunakan model pengembangan 10 langkah oleh Board and Gall. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 4 SDN Padangan 1. Kebetulan ada 36 siswa,
20 siswa di kelas A dan 16 siswa di kelas B. Sampel uji coba diberikan kepada siswa kelas 4 yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria bersedia mengikuti proses uji coba, memiliki minat belajar yang tinggi. Sampel digunakan untuk uji coba awal dan mengetahui kelemahan produk. Sampel uji coba utama diberikan kepada seluruh siswa kelas 4 setelah produk telah direvisi sesuai masukan ahli dan diketahui kelemahan serta perbaikannya. Variabel penelitian, variabel bebas yaitu X, model project based learning, dan pembelajaran diferensiasi proses dan konten. Variabel terikat yaitu Y2, minat belajar siswa. Data oleh Berg and Gall meliputi 10 langkah. Yang pertama, studi pendahuluan, observasi kelas, wawancara awal dengan guru, dan analisis kebutuhan media. Kemudian perencanaan, tahap ini meliputi penyusunan rancangan kegiatan proyek yang sesuai dengan karakteristik siswa, penyusunan peta kebutuhan diferensiasi, dan perancangan tampilan LKPD berbasis Canva. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu tahap pengembangan dilakukan dengan mewujudkan desain LKPD berbasis Canva menjadi produk nyata setelah hasil rancangan disetujui. Yang keempat, uji coba awal. Setelah layak dinyatakan oleh para validator, LKPD hasil pengembangan diimplementasikan sebagai uji coba awal pada peserta didik kelas 4 SDN Padangan 1. Kemudian revisi produk, yaitu revisi menyeluruh berdasarkan hasil uji coba awal dan perbaikan. Langkah ke-6 yaitu uji coba utama. Dengan melaksanakan uji coba utama pada sampel utama yaitu seluruh peserta didik kelas 4 SDN Padangan 1. Selanjutnya, revisi lanjutan produk diperbaiki sesuai dengan masukan pada uji coba utama. Kemudian langkah ke-8, uji operasional, produk diuji di kelas nyata yaitu kelas 4 SDN Padangan 1, serta guru lain menerapkan panduan pembelajaran dan peneliti mengamati proses pembelajaran dan respon siswa. Kemudian langkah ke-9 yaitu revisi final. Revisi final dilakukan berdasarkan temuan tahap operasional. Selanjutnya, diseminasi produk, yaitu produk akhir disosialisasikan melalui workshop guru di forum KKG, laporan ke sekolah ataupun dinas, serta distribusi media LKPD berbasis AI Canva sebagai media pembelajaran. Instrumen pengumpulan data meliputi minat belajar, sumber data yaitu peserta didik, instrumen penelitiannya kuesioner minat belajar. Kemudian validasi ahli ada 3 yaitu ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa. Tujuannya menilai kesesuaian isi materi, kemenarikan media, kemudahan penggunaan, dan kelayakan media pembelajaran. Selanjutnya yaitu respon guru dan respon peserta didik. Tujuannya menilai kepraktisan, kemudahan penggunaan, keterpahaman instruksi, serta minat belajar setelah menggunakan LKPD berbasis Canva AI. Pengujian instrumen. Setelah memperoleh penilaian dari ahli, maka LKPD diuji cobakan, kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya. Yang pertama, menguji validitas. Instrumen dinyatakan valid apabila nilai F XY saat dibandingkan dengan nilai R table diperoleh R XY lebih dari R table dengan taraf signifikan yaitu 5%. Kemudian reliabilitas, soal tes dinyatakan reliable apabila R hitung lebih dari R table dengan taraf signifikan yaitu 5%. Yang ketiga, uji konsistensi penilaian produk. Teknik analisis data yaitu ada 2, analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Media LKPD dikatakan layak apabila hasil uji validitas telah direvisi mencapai 75% sampai 100% atau pada kualifikasi baik hingga sangat baik, maka dapat dinyatakan valid, dan pada hasil uji kepraktisan telah mencapai 75% sampai 100% atau pada kualifikasi baik hingga sangat baik, maka dapat dinyatakan lulus. Analisis keefektifan pembelajaran
yang meliputi langkah-langkah yaitu uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis, dan endgame. Demikian paparan dari saya, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.